Ya, kan itu ungkapan dari Pak Ganjar bahwa ada upaya untuk hak angket. Tapi kan itu menyampaikan para capres. Tapi ketua umumnya kan belum bersikap. Ya itu kan gini ya teman-teman, masalah hak angket adalah memang konstitusi sebagai anggota DPR itu ada dan memang semuanya bisa dilakukan. Tapi semua itu menunggu apa yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh ketua umum. Kalau para capres itu 201 dan 03 bicara tentang hak angket, itu adalah ungkapan dari mereka-mereka. Apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi tentang desakan hak angket yang tengah gencar disuarakan. Politisi PDIP ini memberikan jawaban tak sejalan dengan sesama kader PDI Perjuangan. Putri Megawati ini tampaknya masih setengah hati untuk mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres dan pemakzulan Presiden Jokowi. Puan Maharani tak memberikan jawaban tegas terkait adanya upaya pemakzulan Jokowi. Dikutip dari tribungayo.com, Puan Maharani mengatakan masih perlu mengkaji apakah benar Jokowi melakukan pelanggaran hukum saat Pilpres 2024. Ia menanyakan urgensi apa sehingga perlu dilakukan hak angket. Pelaksanaan itu atau hak angket harus terbukti bahwa kemudian Presiden melakukan pelanggaran hukum. Aspirasi itu boleh saja disampaikan, namun apa urgensinya? Upaya pengajuan hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI disebut-sebut mulai melemah. Wakil Ketua Umum atau Waketum DPP Partai Gerindra Habibur Rahman bahkan mengklaim hanya tersisa 30% anggota DPR Republik Indonesia yang belum move on dari pemilu 2024. Menurut Habibur Rahman, ia getol untuk membangun silaturahmi dengan para politikus di Senayan terkait hak angket. Ia menganggap partai politik lebih condong memikirkan agenda yang lebih penting ke depan ketimbang berkutat pada hak angket. Terlebih pada politikus di Senayan sudah lelah karena fokus berjuang di pemilu dan Pilpres 2024. Kalau Anda cek saja lah, Anda coba deh. Misalnya random ngobrol dengan teman-teman anggota DPR. Sebagian besar ya kalau yang saya pahami mungkin ada 70-an% sudah move on gitu loh. Yang lainnya ya nggak bisa nggak bersikap menolak juga gitu loh soal persatuan ini gitu. Tapi yang udah ngomong udahlah pemilu mau apa lagi sih angket-angket, bahasanya begitu tuh. Respon Anies dan Ganjar. Sementara itu, Capres 01 Anies Baswedan menyerahkan urusan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke partai politik di parlemen. Anies mengaku pihaknya masih harus fokus pada proses gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kalau hak angket itu harus tanya kepada teman-teman partai ya. Kalau kami hanya bisa mengomentari yang MK. Kalau angket kami tidak bisa komentar. Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK. Dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Hal senada juga dilontarkan Capres 03 Ganjar Pranowo yang mempercayakan perjuangan hak angket kepada partai pengusungnya di DPR. Ganjar beralasan dia dan calon wakil presidennya Mahfud MD tidak berada di parlemen sehingga partai pendukungnya di DPR yang lebih memiliki keleluasaan. Ya pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus, maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal,
tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya diskusikan soal-soal seperti ini. Kan saya pernah juga di tim angket waktu itu aja sih. Tapi dinamikanya pasti akan seru lah begitu. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menggolkan ini, dan yang tidak bersalah nggak perlu takut, agar demokrasi bisa kembali berjalan pada rel yang normal. Yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan. Isunya ada gelontoran 10 miliar Pak per orang. Nggak tahu dari mana isunya. Pertama saya perlu disclaimer ya bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan rapat di kabinet tersebut. Apakah benar demikian? Apakah ada konteks yang lain? Ya, karena dari tadi yang disajikan itu adalah pernyataan spontan lisan yang disampaikan oleh beberapa orang. Saya juga melihat ya nggak persis sama satu sama lain. Tapi taruhlah benar, ya, taruhlah ya. Walaupun saya tidak tahu, ya. Kalau toh benar, menurut saya nggak ada yang salah. Salahnya di mana? Misalnya, karena memang ini kan belum bicara soal detail. Di kabinet itu kan tentu kita bicara forecast ke depan seperti apa. Ya. Jadi untuk merumuskan program makan siang gratis untuk anak dan santri ini kan tentu memerlukan keterlibatan DPR. Nah itu dia. Nah ketika pembicaraannya sudah official, nah itu kan memerlukan pembicaraan dengan DPR, dan ini kan belum se-official itu. Jadi, banyak hal yang sebetulnya keberlanjutan, makanya kan kita bilang keberlanjutan. Siapapun pemerintahannya mungkin dari sekarang juga bisa ada program-program yang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kan kalau makan siang program baru Bang Habib. Ya apapun, mau baru nggak baru kan, tapi kan secara umum itu adalah soal bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, itu kan secara umum juga bisa begitu. Iya, tapi maksudnya tidak ada keterkaitan dengan keberlanjutan nggak bisa begitu. Secara umum kita punya gagasan besar bagaimana generasi muda ini bisa sehat, bisa bergizi, bisa kuat, ya dan lain sebagainya. Bicaranya seperti itu. Toh kalau tidak disetujui, ada yang namanya hak DPR. Nanti bicara seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Taufik Basari. Gampang sekali, karena nggak bisa semua bicara program tanpa bicara anggaran. Nah, jadi tidak perlu menunggu penghitungan santai-santai aja itu, Mas Habib. Itu hal lain. Itu hal lain. Kayak saya bilang, ya kan, pemerintahan ini kan akan terus berlanjut. Ada atau tidak ada pemilu, ya kan ya. Jadi program-program yang sudah ada, gagasan-gagasan yang sudah ada sekarang, ya kan ya, tetap nggak ada masalah disampaikan. Presiden Jokowi langsung merespon wacana hak angket penyelenggaraan pemilu yang dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Jokowi bergerak cepat dengan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet. Respon itu untuk mengantisipasi kekuatan politik jika parlemen nantinya mendukung pasangan 03 dengan 01 bergabung, pemirsa. Kini dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN, akan seperti apa peluang hak angket bisa lolos di DPR? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada nanti kita masih menunggu, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada pakar hukum tata negara, Bang Margarito Kamis yang saat ini hadir bersama kami, dan juga ada Ketua MK periode 2013 hingga 2015, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Mas sore, Tisa, Andro, Pak Margarito. Ya, selamat sore, Anta. Pertama kita ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Jika hak angket akan didorong di DPR, bukankah partai pendukung yang saat ini ada, yaitu partai 01 dan juga 03, kalau mereka bergabung akan lebih besar jumlahnya dibandingkan partai yang saat ini mendukung 02, Mas Hanta? Akan seperti apa nanti proyeksinya ke depan? Ya, peta parlemen hari ini, Tisas, kita melihatnya dalam dua perspektif, dua kacamata. Di atas kertas dan realitas. Di atas kertas dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sudah sangat tambun. Hanya PKS praksis yang berada di luar pemerintahan yang tidak dapat jatah menteri. Yang angka PKS itu 8,7%. Artinya kekuatan di parlemen pendukung pemerintahan Jokowi itu 91,3%. Itu di atas kertas. Tetapi realitas
realitas per hari ini, tadi data yang disampaikan di prolog TV One tadi, sebenarnya hanya 261 dari 575. Artinya sekitar 45% yang betul-betul bisa diandalkan, yang solid berada di dalam mendukung penuh di dalam kendali tanda petik Pak Jokowi. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya belum aman. Dalam konteks ini belum aman. Kalau ternyata ada wacana hak angket dan sebagainya, itu bisa jadi. Di luar kita bicara tentang durasi waktu apakah memungkinkan. Tapi dari kalkulasi hitung-hitungannya memang belum mayoritas. Yang ketiga, ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Tetapi Tisa, jangan lupa di atas kertas realitas, tapi ada potensi mobilitas partai-partai. Satu sisi dinamika peta parlemen per hari ini, Pak Jokowi punya kepentingan untuk soft landing, ingin husnul khotimah dalam mengakhiri pemerintahannya. Pak Prabowo akan mengawali pemerintahannya, ingin membutuhkan pemerintahan yang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengajak, menggoda, mengakomodir partai-partai di luar pemerintahan. Nah, ini yang saya kira nanti dinamikanya di sini, di titik ketiga ini. Satu sisi ada kebutuhan dan sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini supaya tidak deadlock, supaya tidak ada jalan buntu, dibutuhkan tambahan dukungan di parlemen. Nah, di saat ini kan yang akan pemerintahan punya kue kekuasaan yang bisa ditawarkan. Sementara partai-partai yang diasumsikan di luar pemerintahan, tapi ada menteri pada saat ini seperti PKB, seperti Partai Nasdem, dan sebagainya, mereka punya motif juga. 3 motif. Kalau ditukarkan dukungannya bergabung dengan pemerintahan, pasti mengincar 3 hal. 1, kursi kekuasaan, menteri dan lain sebagainya. Kedua adalah kepentingan ekonomi politik, bisnis, itu para ketua umum yang berbisnis juga punya kepentingan. Kalau mereka di luar pemerintahan akan terganggu. Yang ketiga adalah legal protection, untuk perlindungan hukum. Jadi ada 3 hal ini, di luar pemerintahan secara ada kasus hukum yang terancam, bisnisnya terancam, penting di dalam pemerintahan. Nah, tarik-menarik ini yang akan mengubah pola, apakah nanti menuju seperti yang di atas kertas tadi, atau bertahan sampai 45%.